Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ke-7 tentang software matematika dinamis, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, grafik dinamis dengan slider ya. Kemarin kita sudah mengenal apa itu slider. Ketika Anda membuat jaring-jaring bangun ruang, itu kemarin langsung ada yang namanya slider ya. Nah, untuk bangun ruang sementara kita cukupkan dulu. Berikutnya adalah kita akan mencoba membuat bagaimana peran slider dalam membuat suatu grafik menjadi dinamis gitu. Jadi di sini kalian akan membuka modul yang saya sudah sampaikan di Spada. Di sini ada teorinya bagaimana grafik dinamis itu dengan slider atau luncuran. Nanti kalian bisa, saya akan memberikan sedikit demonstrasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan input bar, menggunakan suatu variabel begitu ya. Seperti ini, nanti bisa kelihatan input barnya. Masukkanlah C-nya 5 atau M-nya dan M-nya 10. Kemudian masukkan Y sama dengan MX plus C. Nanti dari sini akan kelihatan suatu garis. Nah, di sini C sama M itu di sini menjadi suatu slider ya. Jadi kalau di sini tadi tidak kelihatan ya, di sini C sama M-nya, kemudian tinggal kita hidupkan saja C sama M-nya, nanti akan kelihatan bentuk slider C dan slider M. Kemudian itu cara untuk membuat slidernya ya. Kemudian nanti kalian yang perlu dilakukan adalah aktivitas yang nomor 5 ini. Jadi Anda membuat media terkait persamaan kuadrat yang akan digunakan untuk menampilkan grafik secara dinamis. Nanti ada beberapa langkah. Ini langkah pertama sampai dengan langkah yang ke-5. Gini, nanti bisa dicoba bagaimana, tinggal ikuti saja. Kemudian sampai langkah ke-6 ya. Setelah itu coba buat untuk latihan 3, yaitu membuat sebuah media pembelajaran bisa terkait dua hal, yaitu terkait persamaan garis lurus. Kalau garis lurus tadi kita mencakup tadi ya, Y sama dengan MX plus C. Jadi bisa dibuat dinamis menggunakan slider. Yang kedua, fungsi persamaan kuadrat itu ya, nanti dilengkapi dengan media tersebut dengan lembar kerja atau LKPD. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Jadi ketika nanti Anda mengupload di GeoGebra Anda, nanti bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan ataupun penjelasan-penjelasan mungkin di bawahnya, sehingga berfungsi sebagai lembar kerja. Jadi misalkan seperti ini. Nah, misalkan sudah ada ini kan GeoGebra-nya, nanti bisa ditambahkan di bawahnya pertanyaan-pertanyaan untuk menginvestigasi konsep-konsep. Contohnya misalkan, perhatikan jika A-nya dirubah apa yang terjadi, jika A-nya negatif apa yang terjadi, dan seterusnya. Nah, itu sebagai pertanyaan untuk siswa bisa mengeksplor konsep-konsep jika nilai A atau B atau C itu digeser-geser seperti itu. Kemudian di situ nanti dibuat dalam satu lembar kerja seperti itu ya. Oke, jadi secara sederhananya hari ini hanya belajar slider dan mengaplikasikannya dalam membuat media pembelajaran, terutama dalam membuat lembar kerjanya. Jadi untuk slider
di sini bisa kita buka di bagian sini, kemudian pilih yang slider gitu ya. Kemudian klikkan saja di halaman geometrinya. Kemudian di sini namanya silakan bisa dipilih A atau B atau C dan seterusnya. Secara umum ini adalah variabel. Jadi A sama dengan 1. Jadi kalau bentuknya adalah angka, berarti kita pilih number, minimum, maksimum berapa, increment adalah lompatnya berapa, jarak antara satu ke yang lain. Kemudian slidernya bentuknya nanti ada horizontal, ada vertikal. Kemudian animasinya seperti apa, apakah kecepatannya bisa diperlambat, bisa dipercepat. Kemudian pengulangannya ada oscillating, artinya dia bolak-balik, atau increase, decrease, atau increase once, bisa dipilih. Di sini saya coba dikasihkan ke angka 1. Kemudian intervalnya adalah min 5 sampai 5, incrementnya saya buat 0,1. Terlihat di sini ada apa namanya? Slider. Jadi minimalnya tadi min 5. Berarti incrementnya adalah lompatnya itu 0,1 ya. Berarti ketika digeser di sini ke kanan itu berarti 0,1 nanti pengurangannya. Penambahan atau pengurangannya 0,1 gitu ya. Jadi increment itu menentukan kayak frame-nya Anda semakin banyak atau semakin sedikit. Jadi di sini bisa diklik animasinya, kemudian di sini ada kecepatannya. Kemudian untuk saya buka lagi. Saya buka lagi settingnya. Misalkan saya rubah menjadi ini ya, speed atau oscillatingnya saya rubah menjadi increasing. Seperti apa nanti yang terjadi ketika dibuat animasi secara harfiah? Increasing artinya naik, jadi nanti dia jalannya adalah ke kanan terus ya, jadi dia ke kanan terus. Kalau tadi oscillating, dia itu ke kanan, ke kiri, naik turun gitu ya. Gitu. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini kita punya variabel A. Misalkan kita buat lagi variabel B dengan cara yang lain. Jadi cara yang pertama kita bisa menggunakan slider yang ada di sini. Cara yang kedua kita bisa menggunakan input ya, sehingga misalkan kita buat B sama dengan 1 gitu ya, misalkan. Nah, misalkan di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian create slider gitu. Kemudian akan terbentuk slider yang kedua. Secara default angka yang dimunculkan adalah min 5 sampai 5 dengan penambahannya adalah 0,01 ya. Ini lebih sedikit, lebih kecil penambahan dan pengurangannya ya, incrementnya. Kemudian kita bisa menggunakan variabel slider ini untuk ditempelkan pada suatu persamaan ya. Misalkan kita akan membuat garisnya adalah Y sama dengan, biasanya kan kita MX plus C misalkan. Kalau di sini saya misalkan membuat AX plus B. Jadi A-nya diambil dari mana? Dari slider A, B-nya diambil dari slider B. Sehingga berapa A-nya adalah merujuk pada slider yang ada, min 3,3. Misalkan A-nya saya geser ke angka 1 misalkan. Nah, seperti ini. Berarti nanti Y sama dengan 1X. Nanti B-nya misalkan saya buat 2.
Jadi 1x plus 2. Jadi mengikuti dari slidernya. Kemudian secara tampilan di sini kita bisa membuat menjadi dinamis. Bagaimana jika A di sini berarti kan fungsinya sebagai gradien. Jika A-nya digerakkan dari negatif ke positif, apa yang terjadi? Gitu. Kemudian B itu secara fungsi itu adalah sebagai titik potong dengan sumbu Y. Jadi jika B-nya digeserkan naik turun, apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, ini secara umum ini kita bisa buat sebagai media pembelajaran, dan nanti di tugas tadi Anda diminta untuk membuat LKPD, lembar kerja. Nah, dari sini nanti Anda tinggal dipercantik, kemudian dimasukkan di GeoGebra dan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang melengkapi aktivitas LKPD-nya, begitu ya. Saya kira itu saja. Jadi minggu ini tidak sederhana. Tugasnya adalah membuat slider dan membuat suatu media animasi berbasis slider. Tadi di sini hanya ada dua, yaitu garis lurus dan persamaan kuadrat, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa membuat slider pada fungsi-fungsi yang lain, misalkan fungsi polinom dan seterusnya. Jadi silahkan bisa dicoba untuk yang selain kedua topik ini ya, bisa dicoba ke topik yang lain. Seperti itu, silahkan bisa mencoba mandiri ya, secara mandiri, kemudian hasilnya silahkan diunggah di Sepada. Saya akhiri, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.